industri musik Indonesia tuh nggak kekurangan talent in term of musisi. Tapi di luar itu yang kekurangan banyak, terutama di entrepreneurnya ya. Kayak sebenarnya nggak perlu advance, sebenarnya sesederhana logika bisnisnya aja banyak yang nggak jalan lah gitu. Welcome to Soril. Hari ini kita kedatangan Mas Kukuh. Hai Kuh. Halo. Thank you udah datang. Kuh, kita biasa langsung mulai dengan a quick brief dari background lu Kuh. Yang gue tahu tuh terakhir kita kan udah sering ngobrol ya. Dulu banget tuh di keramik, bener gak sih Kuh? Ya, Kria Keramik lebih tepat. Karya keramik ya? Kria Keramik. Kria keramik, oke. Nah coba Kuh, dari Kria Keramik sekarang sampai jadi Sun Eater Group, itu gap in between-nya ada cerita-cerita apa aja Kuh, silakan. Dulu itu sebenarnya nggak rencana juga masuk ke FSRD kan, Fakultas Seni Rupa. Jadi emang kebetulan udah dapat beasiswa lah waktu itu lah. Tapi emang sastra Indonesia. Orang tua tuh nggak pernah lihat gue ngegambar. Jadi kayak yakin mau masuk seni rupa gitu. Sebagai konteks, kakak gue udah masuk duluan, anak 2002 jurusan desain produk. Jadi gue kayak wah kayaknya Bandung seru kali ya, karena di situ era-era kayak Saparua, terus ada nonton band-bandan, ada Happy Saturday, wah seru nih kayak di Bandung kuliah sambil nonton band-bandan. Terus mau deh gitu kayak ke Bandung, udah gue les intensif lah. Terus hingga akhirnya surprisingly dapat tembus di seni rupa, dan di sana itu setahun itu nggak ada penjurusan. Jadi lu belajar semuanya lah, mulai desain 2 dimensi, 3 dimensi, gambar bentuk, gambar interior gitu-gitu. Hingga akhirnya kayaknya gue lebih nyaman menekuni bidang yang 3D gitu. Jadi pilihan pertama gue desain produk, pilihan kedua gue kayak keramik. Dapatlah Kria. Karena sama ternyata loncat ke sini gue suka sesuatu yang berbau Nusantara ternyata. Karena kan kalau penjurusan ada desain, seni murni, di tengah-tengahnya ada Kria. Nah, Kria itu ada Kria tekstil dan Kria keramik. Kria itu lebih ke, sebenarnya nggak bisa di bahasa Inggriskan sebagai craft. Kria itu Kria sebenarnya. Tapi kayak desain produk yang masih berbau Nusantara lah gitu. Nah, habis itu kayak kuliah banyak turning point gue sebenarnya di kampus daripada di SMA secara hidup. Karena pertama kali ngerantau, pertama kali organisasi, which is kaderisasi. Seni rupa itu kayak kaderisasi itu sampai lulus tuh. Gue mulai kenal lah, bikin pasar seni, bikin event-event di kampus, hingga akhirnya gue ketemu orang-orang yang kita sepakat bersembilan bikin sebuah perusahaan namanya House the House. Jadi kita pas menuju tingkat akhir, kita bikin company namanya House the House, karena 9 orang, backgroundnya ada arsitek, ada teknik informatika, ada desain produk, sama gue Kria. House the House apa? Kita tuh pengen bikin sesuatu yang banyak berhubungan dengan desain dan urban design, jadi perkotaan gitu. Jadi di tingkat akhir gue banyak House bikin festival namanya Keken, tulisannya Keuken. Itu kayak intervensi ruang publik melalui festival makanan. Jadi kayak kita bikin festival di Saparua. Jadi kan orang-orang akhirnya tahu public transportation-nya jelek, nggak ada trotoar gitu-gitu. Jadi kita mengajak orang untuk kritis terhadap kotanya melalui festival makanan. Gue bikin inisiatif namanya Bandung Affairs, gimana mengajak orang lebih aware tentang kotanya melalui visual. Kita bikin logo-logo kota Bandung, terus kita bikin majalah untuk kota Bandung namanya Orders Morders gitu-gitu lah. Intinya ngajak ngebahas urban design tapi secara keren gitu. Ini kita ngomong timeline era tahun berapa? 2010 sampai 12 kayaknya. Lumayan lama tuh. Jadi emang ada 3 kampus lah. Ada sebagian anak arsitek Unpar 2005, ada anak Maranatha 2006, sama kita anak ITB 2006. Bersembilan lah foundernya. Nah terus House the House selain urban design ada klien yang brand juga. Jadi waktu itu gue singkatnya kerjasama sama Lee Cooper. Ada salah satu orang namanya Mas Kausari Keramik, Mas Sucan panggilannya. Terus gue tuh kayaknya emang suka belajar hal baru aja. Terus gue bilang kayaknya gue pengen mengupgrade skill set gue gitu. Terus gue bilang Mas Sucan, cara dia ngebalas email gue tuh sesederhana itu, cara dia balas email sopan apa segala macam. Kayak Mas, gue mau belajar dari lu dah, boleh nggak gue internship di Lee Cooper 3 bulan, nggak usah bayar deh gitu, nggak apa-apa. Oh jangan, lu gue refer aja ke teman gue gitu. Di refer lah gue ke Nike.
Nah akhirnya gue interview by phone karena pertama kali itu by phone sama Nike Indonesia, terus yang kedua sama Southeast Asia. Itulah pengalaman rantau gue karena kebetulan gue latar belakang ekonomi gue dan keluarga nggak terlalu bagus lah. Jadi pas ke Jakarta itu keputusan gede banget karena gue harus jual semuanya, semua barang-barang gue. Terus 2013 gue pindah ke Nike tengah tahun kalau nggak salah. Terus langsung lah ketemu gue di event. Nah karena waktu itu gue dapet langsung setahun itu 2-3 event gede. Satu Arsenal Visit, berikutnya Timnas Belanda Visit. Nah terakhir itu ada festival lari pertamanya Nike yang gede, namanya We Run secara campaign. We Run Jakarta Win. Terus karena Keken itu tagline kita Reclaim the Street Eat. Nah konsep itu gue kayaknya akhirnya singkat cerita secara kreatif segala macam kayaknya We Run gue bisa implement deh konsepnya. Jadi namanya gue propose jadi Bajak Jakarta. Nah hingga akhirnya konsep hijacking the city itu kayak gimana, karena cocok karena Jakarta orang pelari nggak punya tempatnya, GBK juga belum seramai sekarang, bla 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 lah. Dan itu alhamdulillah cuman Indonesia yang namanya ganti. Jadi yang lainnya tuh We Run Buenos Aires, We Run London. Nah karena Indonesia secara konsep bagus mungkin ya, jadi cuman Jakarta yang jadi Bajak dan penutup series. Jadi opening di Europe, penutupnya itu di Indonesia. Finalnya, wih keren. Iya, secara rangkaian. Itu tuh Desember, pokoknya akhir tahun aja deh. Terus ya udah, tapi dari situ gue belajar banyak lah, karena secara ekosistem lingkungan sangat support, maksudnya orang-orangnya juga baik, terus saling ngajarin, dan timnya nggak gede ternyata. Nah sorry, kalau lu pas di sini role lu apa? Event masih. Event. Event. As in event apa specifically? Field marketing. Field marketing. Field marketing. Jadi gue ada direct report gue ada Mbak Dian namanya. Ya kita dan timnya nggak gede kan, karena pasti cuma tim sales, marketing, sama ops. Jadi kayak satu sama lain saling kenal, saling support gitu. Dan enaknya di Nike itu idenya duluan daripada budgetnya. Jadi kayak lu punya ide seperti apa dengan brief, karena kan pasti ada global brief, terus akhirnya lu harus bisa implement itu sesuai dengan realitanya lah, kondisi marketnya seperti apa. Ya udah, kita come up dengan itu, baru kita ngomongin kalau emang idenya bagus pasti akan disupport juga ada tambahan budget gitu. Jadi menarik lah di situ. Bahkan gue sampai sekarang masih banyak bersinggungan lah sama alumni Nike gitu. Nah dari Bajak Jakarta, terus berikutnya akhirnya kan gue terpapar dengan tim lain kan. Akhirnya gue setuju untuk pindah ke tim retail. Dibilang mau belajar ke retail enggak, tapi karena gue cocok aja sama orang retail yang namanya Mas Diar, orang Sunda gitu. Jadi kadang karena gue perantauan, jadi pas awal gue ngerjain event dan kosan gue tuh kecil banget lah, kayak nggak ada AC-nya, kecil banget. Jadi gue memilih untuk lembur di kantor kan sebenarnya. Karena lebih bagus. Iya lebih bagus, lebih enak gitu. Kadang dan anak retail kan mainnya ke mall-mall terus kan. Jadi mau gak mau gue belajar Jakarta gitu. Belajar kota Jakarta seperti apa. Nah karena gitu jadi gue terpapar Mas dia, jadi nyambung juga gitu. Sundaan lah gitu. Terus kayak Mas kayaknya pengen deh nyobain bantuin retail. Karena gue cocok aja sama Mas Diarnya gitu. Oh yaudah, singkat cerita proses tahun kedua 2014 gue pindah bantuin retail. Alhamdulillahnya di masa itu bisnis lagi bagus lah. Jadi Indonesia itu kedapatan handling untuk retail tuh handling Filipina, Indonesia sama Thailand kalau nggak salah. Jadi ada global brief, terus di translate sama tim lokal. Habis itu kita brief ke lokal agency untuk execute ke toko-tokonya. Nah di situ gue belajar yang lain lagi karena mau nggak mau gue harus tahu marketnya. Kedua membosankannya nunggu toko tutup. Karena gue bekerja itu setelah mall tutup. Jadi di jam kerja gue harus tetap kerja di kantor. Dan gue harus nunggu toko mall tutup untuk gue kerja lagi di mallnya. Gue rekor pernah bayar parkir sensi 250 ribuan apa. Karena nginep 3 hari gitu. Karena dan akhirnya tiap 3 bulan sekali kan gue harus rapihin kantor. Toko. Dengan campaign terbaru gitu. Nah dari situ setelah Nike itu kan di SCBD. Terus sebelum pas zaman kuliah gue sempat bantuin Sampurna. Spesifik Marlboro untuk relaunching Marlboro putih dulu. Nah, gue masih berhubungan baik. Akhirnya pas gue ke nongkrong, pas makan siang segala macam. Tadinya tuh gue mau ngebolang ke Belanda. Karena kan ya nothing tulus, gue nggak ada beban apa segala macam. Jadi kayak gue kayaknya enak kali ya ngegelandang ke
ke Belanda, terus gue belajar di galeri, terus gue udah belajar soal visa apa yang gue bisa dapat kerja segala macam. Terus dulu pas di House the House gue tuh punya 9 founder tuh punya program masing-masing, salah satunya Keken. Nah gue tuh punya program namanya Headline Horror, versi gue ya namanya Headline Horror. Gimana caranya gue connecting, sesederhana adalah gue kalau main keluar kota gue nggak perlu nginep di hotel, gue nginep di rumah teman gue. Jadi konsepnya connecting semua lokal heroes lah. Nah konsep itu gue propose ke Sampurna lah. Akhirnya kita bikin program Special Brand Ambassador di Sampurna. Jadi dari Nike gue ditawarin untuk masuk ke Sampurna untuk mengeksekusi plan gue itu dengan beberapa adjustment sesuai dengan objektif dari campaign dari Sampurna. Karena pasti kan Tobacco Company merasa bahwa oh ini bisnis semakin ke depan belum tentu sebaik atau sebagus hari ini gitu. Jadi mereka ada divisi New Marketing Channel, tugasnya adalah menyiapkan apa sih channel-channel yang secara marketing dibutuhkan di masa depan gitu. Waktu itu community marketing belum gede. Nah gue udah ngerasa bahwa kayaknya butuh deh kita untuk ke anak gaul di tiap kota. Jadi implementnya kalau nggak salah itu Sampurna 11 atau 15 kota, Marlboro 9 kota. Jadi setiap tahun gue handling 400-an anak gaul dari berbagai macam passion field. Karena kalau Marlboro kan setiap brand ada beda-beda tuh, ada Marlboro merah, Marlboro mint, sama Marlboro putih gitu. Yang partinya die hard party, ada yang partinya chill, ada yang partinya otomotif gitu. Ada juga yang Sampurna anak foto, anak musik, anak fashion, anak art gitu. Di situ gue belajar hal baru lagi tentang community marketing sebenarnya yang belum ada namanya. Jadi mereka punya apa, outputnya salah satunya Diskoria, itu hasil program kita tuh. Jadi ketemu Merdi dan semua timnya Diskoria sekarang itu hasil SBA Batch Jakarta itu. Banyak lah ada Katen Rescue gitu-gitu. Nah, Foundernya lu berarti? Enggak lah, angel investor. Yoi, angel banget nih. Enggak sih, sebenarnya mereka emang udah potensi, karena tugas kita sebagai fasilitator aja kan sebenarnya. Karena masing-masing punya objektif lah. Kebetulan mereka bisa memenuhi objektif kita, ya udah jalan bareng. Lahir karena kebutuhan nih, lu harus activate di community itu. Waktu itu tuh kalau spesifik ke Diskoria ya, jadi Merdi sama Aat punya keresahan bahwa kenapa sih nggak bisa mainin lagu Indonesia di klub-klub gitu. Nah mereka udah punya konsepnya. Terus satu sisi gue punya anak-anak Jakarta, jadi mereka belum saling kenal nih. Anak batch Jakarta yang salah satu cara mereka untuk tembus dan terpilih jadi program SBA Jakarta adalah mereka harus bikin party dengan budget cuman 5 juta gitu kalau salah, apa 3 juta. Nah, we're talking tahun berapa nih? 2015. 15. Nah, akhirnya gue kenalin, gue lupa siapa yang kenalin. Intinya mereka berdua bisa bekerja sama. Ya udah kita bikin suara disco pertama di Edge Gourmet. Itu budget 5 juta itu. Nah itulah dari situ baru ada reguler suara disco 1, suara disco 2, suara disco 3 gitu. Nah jadi sebenarnya setiap kota itu misalnya kalian punya 10 anak gaulnya gitu. Nah mereka punya tugas untuk bikin acara skala small, medium, sama large. Jadi gue support mereka di setiap levelnya. Nah, ya udah ada yang beberapa yang bikin acara reguler, ada yang bikin beberapa acara yang tactical gitu-gitu. Salah satunya suara disco yang mungkin gue cuma support 1 atau 2 atau 3 lah, selebihnya kan mereka udah organik aja gitu. Kalau ada acara kita brand, gue suka tap in mereka gitu. Begitu pula gue udah punya program yang tahunan kan, kayak Sondrenalin gitu. Sondrenalin dan Roto Sondrenalin. Nah, pas Sondrenalin tahun pertama Sampurna, kita pindahin Sondrenalin ke Bali. Jadi kan Sondrenalin karena own by brand, pasti kan eksekusinya juga beda sesuai dengan kebutuhan di campaign tahun itu kan gitu. Jadi karena pengen multi generasi dan multi genre, terus kayaknya di GWK terus ada beberapa contoh pre-event kontennya juga. Kita engage dengan Sounds from the Corner untuk bikin konten tes. Mas Ari Lasso dengerin What Shoes, Mas Ari Lasso dengerin apa gitu tuh hasil dari cara kita berstrategi gitu. Tapi habis dari situ kita melihat keresahan yang lebih gede lagi secara internal bahwa kita butuh platform yang bisa kita kontrol. Jadi kita bikin satu digital platform namanya Cubicle, pakai Cubicle. Kita kerjasama dengan Philip Morris dengan Net TV waktu itu. Kan Net TV lagi golden eranya lah waktu itu. Dan kita ngerasa bahwa kayaknya digital ecosystem tuh akan inevitable lah, bentar lagi akan datang gitu. Jadi kita berpikir untuk nge-replicate
ekosistem Sampurna ke Kubikel. Jadi ada digital kontennya, ada DST-nya, DST itu SPG-nya tapi versi Kubikel tuh jadi apa gitu. Ada community-nya di Kubikel jadi apa. Nah di situ gue bikin konten buat art, konten buat musik, apa segala macamnya lah. Setahun dari sana udah jalan. Kebetulan timnya cuma 3, gue bertanggung jawab untuk jadi konten directornya lah, yang siapa yang berhak ngisi segala macamnya. Terus gue cabut lah. Tapi dengan syarat gue harus bantuin beberapa project Sampurna lah. Akhirnya gue masuk ke Double Deer, terus gue jadikan Double Deer sebagai agency. Jadi gue masih mengerjakan special brand ambassador tapi dari pihak luar. Terus singkat cerita waktu itu gue mau berangkat kalau nggak salah trip jadi kita berinteraksi dengan British Council. Di situ gue kenal pertama kali Baskara. Ketemu Baskara, akhirnya Baskara juga akhirnya pindah dari British Council ke Double Deer sebagai tim brand atau designer. Pokoknya dia kreatifnya dari dia. Dari situ gue terpapar lah. Dia cerita dia punya project namanya Fish, udah rilis EP beberapa orang maafkan kalau nggak salah. Terus ini gue suka segala macam. Bahkan featuring lagu itu ada yang salah satunya sama artis Double Deer namanya Reza Dinta. Habis itu gua pertama kali terpapar dengan embrio Saniter itu pas gua bikin project Darling Records. Jadi Double Deer, Pon Your Tone-nya Dipa Barus sama Ismaya itu kita bikin special project namanya Darling Records. Nah dari situ gua mulai tuh sketching kayak apa sih yang mau gue bikin gitu. Nah singkat cerita ada 3 artikel yang membuat gua ngemulai ini semua. 1 artikel TechCrunch mengenai investment salah satu yang terbesar dari Google adalah beli record label namanya Interscope Records. Nah yang kedua dari Forbes mengenai Etiette Rising, betapa mereka nyebut bahwa mereka Disneyland di musik lah, itu ngehook banget di gue. Yang ketiga adalah Radiohead itu bisnisnya sekretif banget, nggak ada yang tahu. Nah singkat cerita ada satu wartawan The Guardian yang mencoba menganalisa itu dan yang terdaftar itu ada 24 perusahaan under Radiohead. Jadi mereka bikin bisnis tiketing untuk Radiohead satu perusahaan, bisnis tiketing untuk Radiohead ada satu perusahaan, terus tiap album itu dilikuidasi, dibikin PT, terus dilikuidasi tiap 5 tahun. Hal semacam itulah yang menurut gue nggak ngerti sama sekali, tapi gue tertarik banget tuh. Kok bisa kayak gini? Apalagi ditambah dengan infografik yang cukup menarik buat gue. Oh bisa ya musik seperti ini gitu. Nah itu awal dari gue, kayaknya karena waktu itu gue ngerjain jadi agensi Sampurna, kayaknya gue bisa deh bikin desain konten agency yang gue butuh yang ala-ala Marvel gitu. Nah makanya secara timeline gue bikin kayaknya gue harus cari Iron Man-nya dulu deh gitu. Nah Iron Man-nya gue ketemu Fish. Terus Baskara come up dengan ide bahwa ada project solonya dia Hindia. Terus Hindia bikin lomba sihir kan gitu. Jadi emang lomba sihir kayak Avenger, mereka nggak saling kenal satu sama lain sebenarnya sebelum project lomba sihir. Nah, akhirnya gue nyari Black Widow-nya adalah Agatha Priscilla gitu. Jadi benar-benar timelinenya tuh kayak Marvel. Ada personasi masing-masing. Bener, yaitu 2019 akhirnya gue pinjem duit untuk modal bikin Saniter lah waktu itu. Oke. Kok tadi banyak banget, terus yang kayak tadi gue bilang maksudnya semua tuh juga familiar dengan apa yang kita jalankan lah, kayak banyak yang crossing kan sampai kita. Tapi lu boleh clarify lagi gak kok, kayak lu list out. Jadi sebenarnya yang currently nih, yang sekarang lu manage under di grup itu tuh apa aja kok jadinya kok sebenarnya secara produk, artis atau lini bisnis gitu. Nah akhirnya evolve karena awalnya kan Saniter ya udah gue udah punya 5 artis lah, ada Fish India, Lomba Sihir, Agatha Priscilla, Ardian Richard kalau nggak salah, sama ada 6. Waktu awal muluk-muluk gue langsung 10 tahun IPO tadinya, dengan minim knowledge tentang apa, tapi cita-cita gue sesederhana kalaupun IPO orang-orang bisa baik itu kru atau employee gue bisa beli stock option untuk akhirnya mereka bisa dapat dividen. Karena pas gue bikin Saniter pasti gue nge-breakdown dulu kan problem di industri musik apa aja. Rata-rata part timer, nggak ada ekosistem yang rapi, nggak ada sumber knowledge yang bisa gue pelajarin segala macam. Nah, kayaknya untuk membuat mereka bisa bertahan lama di musik ya revenue yang layak buat mereka gitu. Satunya makanya itu. Nah, berjalannya dari tahun ke tahun gue belajar lah ya, belajar ternyata kayaknya idenya bisa berkembang gitu.
Hingga akhirnya sekarang kita jadi holding yang mungkin fokusnya bukan di musik tapi ngomongin fandom dan lifestyle. Jadi musik entertainment company lah based on musik. Jadi kita lagi ngedesain ada 4 subholding. Subholding pertama musik. Jadi kita melihat bahwa handling orang atau artis itu kan susah ya gitu. Jadi kita berpikir kayaknya kita sebenarnya gue pengen mengulang pattern gue ketemu Baskara. Karena sebenarnya ketika gue ngelihat Baskara kan bukan Baskara pure sebagai seniman aja, tapi kayaknya dia jago, dia tahu brandingnya seperti apa, target marketnya gimana. Jadi gue melihat dia sebagai artis / entrepreneur sebenarnya. Jadi next gen artis tuh buat gue kayak gitu, dia tahu brandingnya, target marketnya siapa, marketingnya gimana. Nah tahun keempat 2024 lah momen-momen kita refleksi diri lah, terus iya ya kenapa nggak gue ulang aja ya cara gue menemukan Baskara gitu. Hingga akhirnya gue bagi 3 generasi, genre, region. Gimana cara kita menguasai Indonesia tuh fokus kita ternyata bisa 3. By generasi ya mau nggak mau kan Saniter bisa dilihat menguasai Gen Z lah ya. Target marketnya spesifik ke generasi gitu. Region, nah kita pengen menguasai upcoming, pengen kayak kayaknya musik hyperlokal Jawa sama musik yang dari Eastern side of Indonesia kita belum punya gitu. Nah itu 2 yang lagi kita cari. Nah by genre kita udah invest di hardcore punk label namanya Grididas. Terus genre yang Jepangan atau YouTuber atau VTuber itu kita ada 1 tone gitu. Jadi kayaknya udah cukup deh kalau kita punya portfolio di situ gitu. Jadi kalaupun kita signing artis kita arahin ke produk kita. Terus di subholding musik ada musik publisher untuk melindungi pencipta lagu gitu. Terus yang kedua consumer goods, karena kita ngelihat bisnis yang paling cepat growth-nya adalah merchandise, branding, visual gitu. Nah, Dan kita very straightforward juga kan ya. Very straightforward, betul. Dan belum ada pemainnya. Kita ngelihat kayak brand baru bagus. Kita ngelihat event USS, Bright Spot gitu, ada terus dan muncul terus. Tapi yang main licensing nggak banyak gitu. Jadi kita masuk ke sana. Jadi mulai dari licensing musik ada Sing Dance and You, masuk licensing film ada Laga. Nah upcoming kita mau masuk ke industri-industri lain. Plus kayaknya kita ngelihat pain point di industri merchandise itu 1 nggak tahu beli di mana, kedua biasanya desainnya variasinya sedikit, yang ketiga fitting material. Nah ada 2 yang kita udah berusaha solve dengan license brand ini. Nah nggak tahu beli di mana, ini yang bisa kita solve dengan kita bikin tokonya. Jadi karena background gue retail, kayaknya butuh toko yang siapapun bisa beli kapanpun gitu. Jadi kita upcoming akan buka toko. Nah yang ketiga adalah impact. Sebenarnya subholding impact itu ada media, event, sama agency. Kita ngelihat Saniter gede pun kita tetap butuh talent in terms employee gitu. Dan kita ngelihat kalau secara poolnya di market susah banget gitu. Gap knowledge-nya gede, gap access ke capital gede gitu. Jadi kita melihat kayaknya butuh satu platform yang punya impact ke audience gitu. Karena indirectly ketika kita mau gede kita butuh tambahan talent gitu. Nah akhirnya kita bikin media untuk industri musik karena kita ngelihat industri media harus disrupt lah. Kita kayaknya punya formula yang cukup menarik gitu. Terus kita bikin Jakarta Music Con. Tujuannya adalah gimana ngoneksi musik dengan non musik, karena bisnis musik itu menurut gua challenging untuk untuk scalable gitu. Kayak beli kaos harus tahu 3 lagu. Terus belum lagi kalau mau nyari kaos fitting materialnya jelek gitu-gitu. Jadi kayaknya gue pengen ngoneksiin musik dengan komunitas graphic designer, musik dengan arsitek yang mungkin ngebangun stage-nya gitu. Komunitas musik dengan fotografi gitu. Karena kan harusnya bisa gede banget. Contoh kayak Artcat, gue ngeliat di Artcat kayak bisa jualan art print. Kan kalau ngeliat anak industri musik harusnya hasil foto itu kan setiap weekend banyak banget tuh. Dan semuanya di hard disk atau enggak cuman posting di sosial media. Kenapa enggak kita print untuk jadi bentukannya jadi treatmentnya kayak art print gitu gitu. Jadi banyak banget opportunity-nya gitu yang di gue arcade-kan lah ya kan bisa. Iya bener gitu. Jadi gue ngeliat opportunity-nya banyak banget. Ya itu yang ketiga impact. Yang terakhir nanti gue pengen masuk ke F&B bisnis. Sebenarnya kalau ngeliat opportunity, learning case-nya kayak gue ngeliat Lawless, Chaos, kayaknya ada banyak ekspektasi. Karena ketika bisnis fandom ada ekspektasi fans untuk bisa ketemu sama idolanya gitu. Ya mungkin kalaupun nggak bisa ketemu langsung, at least bisa ketemu di tempat yang vibe-nya seperti idolanya gitu. Nah gue ngelihat yaitu bisnis F&B salah satu yang upcoming kita akan kesana gitu. Jadi itulah kira-kira update dari si grup kita sekarang. Oke, banyak banget ternyata. Tapi dari tadi gue dengar journey lu segala macem, terus apa yang lu create, terus akhirnya lu bisa sampai ke
this point lah gitu ya Ku. Gue pengen tahu deh, secara challenges ya. Secara challenges tuh kalau di state lu sekarang nih Ku, what kind of challenges yang lu hadapin itu dari lu nya. Terus menurut lu kayak tadi kita sempat bahas bisa di arcade kan segala macam. At its core tuh sebenarnya challenges yang bisa kita tik dan akhirnya ini bisa lumayan nge-solve di music industry-nya tuh apa sih Ku sebenarnya? Is it the fundamentals of the business model atau operasionalnya mereka harus dibenerin semua? Itu apa Ku? Jadi dua nih. Jadi yang dari sisi lu, challenges dari sisi lu sama challenges yang commonly lu ketemu di music industry-nya. Mungkin jawaban yang kedua yang bisa gue jawab cepat ya tuh fundamental bisnisnya sih, karena industri musik Indonesia tuh nggak kekurangan talent in term of musisi. Tapi di luar itu yang kekurangan banyak, terutama di entrepreneurnya ya. Kayak sebenarnya nggak perlu advance, sebenarnya sesederhana logika bisnisnya aja banyak yang nggak jalan lah gitu. Itu tuh membuat ekosistemnya nggak tumbuh juga. Misalnya kayak contoh kayak manajer band itu di Indonesia tuh masih dianggap sebagai orang yang nyari panggungan. Jadi revenue dia misalnya dapat dari percentage ketika dapat panggung, dia akan dapat potongan gitu. Nah kalau gue berpikir, kalau kayak gitu berarti manajer nggak mikirin brandingnya dong, target marketnya dong segala macam. Sedangkan band butuh itu gitu. Sedangkan kalau dia cuma hanya nyari panggungan, secara hierarki jadinya kayak artis bosnya, manajer itu kayak bawahannya yang suruh nyari panggungan aja jadi gitu. Kayak sales and marketing doang ya. Iya, jadinya kayak secara hierarki si band nggak punya lawan tanding diskusi mengenai bisnis. Betul. Jadi ada kecenderungan untuk musisi mengumpulkan tim yang yes man ke dia, gitu. Jadi nggak sehat juga in a way gitu, karena kan belum tentu musisi paham sisi bisnisnya. Nah ini nggak terjadi 1-2 tempat, tapi itu kultur yang udah sistemik lah sebenarnya. Yang makanya ketika Saniter mencoba, ketika gue bikin Saniter, gue tidak berusaha ngambil benchmark dari industri musik gitu. Jadi berusaha dari industri lain, misalnya kayak contoh merchandise. Kita lagi mau terapkan nantinya adalah kayak orang beli merchandise kayak orang beli skin di Fortnite kan sebenarnya. Semuanya tuh kosmetik banget. Musik juga awalnya gratis, terus lo perlahan in-app purchase lah, lo beli tiket konsernya, lo beli nantinya gitu. Apa bedanya sama lu beli skin di Fortnite gitu, yang nantinya mungkin kita terapkan kalau lu mau beli desain lomba sihir yang A, lu harus datang 2 kali acara lomba sihir baru ke unlock gitu. Terus kita sempat coba gamification, desain yang sama, warna hitam dibeli offline, putih dibeli online. Jadi kita coba main gamification juga gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya industri musik itu dinosaurus banget gitu, yang nggak butuh banyak orang pintar, tapi cuman lu paham basic fundamental bisnis aja cukup sebenarnya gitu. Itu challenge-nya. Kalau dari challenge gue sendiri, sebenarnya gue nggak punya knowledge-nya. Kekuatan gue terbesar adalah mungkin keinginan gue untuk belajar kali ya. Karena dari tadi semua jenjang karir gue nggak ada yang di posisi yang sama. Berarti kan gue di hire bukan karena posisi gue sebelumnya. Betul. Tapi apa yang bisa gue tawarkan ke depannya gitu. Jadi itu membuat gue confident dengan kayaknya insting gue ada value-nya deh. Dan kayaknya gue bisa melihat sesuatu yang ada di depan yang itu kayak contohnya kayak Kubikel. Sebelum Kubikel itu kan kayak gue bikin YouTube aja. Gue punya content creator, ada Mbak Aida Nurmala di fashion, ada Nazira Cendor di movie, ada Ruang Rupa di ini, dan itu kan gede-gedenya gitu. Sebelum era YouTube meledak banget gitu. Ya kayaknya gue punya itunya. Jadi pas tapi ya itu kayak curse ketika lu ngerasa tahu apa yang di depan, sedangkan lu nggak bisa ngelihat ada orang yang lihat itu, ada kesepiannya juga. Dan lu nggak tahu benchmark ke siapa. Jadi gue pernah cerita ini ke siapa kemarin ya, kayak gue sering ngerasa bengong atau kayak nggak ada, kayak kosong aja. Karena kayak kadang ada perasaan gue seminggu ini mau ngapain lagi ya gitu. Karena kayak apalagi gue orangnya cukup riuh di depannya. Prepnya itu gue riuh banget nih, planning ini riuh, tapi pas udah jalan kayak, makanya gue sering bahas ini sama tim-tim gue, kayak ini mungkin ya perasaan kenapa akhirnya gue pulang ketika acaranya udah jalan. Kayak gue tuh riuh di pas meetingnya, kreatifnya segala macam, tapi pas acara udah tahu bakal jalan,
kayak ya udah aja. Baru lu bisa lepas tuh. Iya, jadi kalau challenge-nya mungkin akhirnya gue cari mentor gitu. Karena gue butuh wisdom-nya. Karena gue bukan cari orang yang bisa ngomongin ini benar atau salah, tapi bisa nyari mentor yang ngasih point of view lain. Gitu. Karena kan dilakuin Saniter dari awal orang bilang salah gitu. Kalau ngomong ke industri musik ya. Musisi ngapain ngonten. Waktu itu ada masanya zaman-zaman Clubhouse lah. Wah, musisi ngapain sih ngonten? Sampai banyak di obrolan di blog itu ada. Terus kayak merchandise kita salah satu yang cukup mahal. Tapi kan baik lagi margin profitnya kita harus kejar untuk rasio bisnis gitu. Terus wah banyak lah bahkan di kalangan kita, maksudnya kalangan independen, karena kan ketika lu naik kelas dari independen masuk ke mainstream pasti ada orang yang nggak suka gitu, gatekeepernya. Challenge-nya banyak sebenarnya. Sorry gue masuk deh Tadi gue find it very interesting karena sebenarnya jadi kayak ini kan, apa ya, conviction-nya lu, terus curiosity-nya lu tuh membuat lu menjalankan kayak yang kita dulu bilang, musisi ngapain konten, terus lu kenapa bikin merch pricing levelnya jauh segala macam. Nah gue pengen tahu pas di posisi seperti itu tuh conviction-nya lu dapat dari mana Maksudnya keyakinannya kayak enggak, yang ini menurut gue benar, yang ini menurut gue benar, kan itu kan based on instinct kan ya, based on instinct tadi lu bilang. Tapi gimana lu justify ke tim lu kalau just do it, terus kayak just do we, ya kan? Gimana tuh Kalau insting, tapi insting gue tuh 70% by data. Gue selalu ngajarin ini ke anak-anak juga. Jadi bahkan framework kita ke lomba sihir misalnya, ya udah emang kita paparin datanya seperti ini. Contoh album pertama, lagu kalian rilis ada liriknya alkohol tapi ternyata dimainin sekolah. Berarti kan oke, berikutnya ada data bahwa berapa banyak panggungan yang tawaran dari sekolah, berapa banyak tawaran dari festival. Nah data itu yang kita paparkan ke member juga gitu. Jadi lu kasih mereka understanding, jadi lu punya validation point yang somewhat ya susah di-argue lah gitu. Iya, karena baik lagi gue merasa bahwa apa yang gue sampaikan itu kan kayak sesuatu yang too good to be true juga kadang gitu. Kayak kita mau bikin ini loh. Apa yang membuat tim gue percaya? Ya data. Internally sebenarnya. Yang kayak walaupun di beberapa hal ada 1-2 orang yang bilang kayak udah percaya aja. Tapi kan untuk membuat mereka jadi percaya itu karena tracking gue sebelum-sebelumnya adalah based on data gitu. Jadi kayak karena dari anak komunitas, cara melihat data, cara ngajarin melihat data itu one thing, cara ngolah datanya another thing, belum lagi cara memfilter data mana yang bisa kita percaya itu step by stepnya panjang. Cuman yang jelas yang bisa membuat mereka percaya adalah cuman data sih kalau menurut gue. Make sense. Ya, jadi kayak kita punya validation point bersama untuk ya udah kita ngikutin datanya juga deh gitu. Iya, dan gak harus di industri musik. Makanya tadi contohnya, gue nyari jurnal akademis bagaimana riset mengenai sistem Battle Pass di Dota. Itu yang gue paparin ke tim merchandise. Ya itu kayak tadi contohnya, ini ada metrik, ada rarity, ada achievement. Kenapa lu Battle Pass bayar di depan, terus nanti lu dapat per level dapat unlock, dapat glove, dapat armor, dapat shield gitu-gitu. Nah, lu bayangin ini item di merchandise gitu. Jadi lu nyari itu dan untuk lu dapat frameworknya dan lu trying to replicate those framework ke yang lu mau lakukan gitu ya. Iya, benar. Selayaknya kayak industri musik harusnya takut banget dan industri stand up. Industri stand up dari 0 sampai tumbuh gede sekarang itu cepat banget loh. Tuh, iya benar. Cost produk mereka nggak harus bikin stage jauh lebih murah, travel packs jauh lebih sedikit, bisa narik penonton yang nggak jauh beda sama banyaknya sama musik. Ya kan? Jadi kayak harusnya banyak brand yang mulai beralih ke dunia stand up gitu. Nah, dan mereka bisa patuh dan disiplin untuk nggak ngupload konten. Kan jadi wah ideal banget ini. Jadi harusnya musik kalian aware bahwa ada thread seperti ini nih gitu-gitu. Jadi gue berusaha selalu memaparkan hal-hal semacam itulah ke tim gitu. Very interesting. Gue mau nanya deh, lu consider diri lu tuh sebagai orang yang secara mungkin ya secara ideas atau secara creative ideas atau inisiatif gitu, lu sporadik gak? Maksudnya kayak wah ini you throwing a lot of ideas, lu throwing a lot of initiative gitu, kiri kanan gitu. Iya. Tapi idenya itu gua tanam terus. I see. Jadi ke lu atau ke tim? Ke gua. Oke. Jadi gua gini, kadang ada ide sporadik yang gua akan lupa, tapi ada ide yang 50% itu
kevalidasi terus di archive gue. Oke. Jadi gue akhirnya kemarin gue singkat cerita baru tes DNA lah. Terus kayak gue baru mengetahui bahwa gue pelupa banget. Gitu. Pelupa banget, gue nggak punya empati, pelupa gitu-gitu lah, hal-hal yang menurut gue, wah gue baru tahu lagi. Walaupun anak-anak gitu, tapi jadi oh pantesan gue kemampuan logis gue jadi bagus karena gue pelupa. Jadi kayak ini contoh paling bodohnya adalah gue kalau dulu ujian nyontek, gue itu flow gue adalah satu, ketika gue dapet soal, gue inget lagi guru ini sering ngasih pertanyaan jebakan apa enggak, guru ini jujur apa enggak, segala macamnya. Terus layer kedua adalah ketika gue mencontekkan, gue nunggu sampai 3 sampai 5. Nah kalau ketika ada yang sama semua baru gue centang. Samplingnya harus lebih dari 1. Iya, kalau enggak, oh ini berarti orang ini suka ngusir kan, karena ada teman yang suka ngasih jawaban jebakan gitu kan, contekan kalau. Nah jadi ketika di akhir ujian, gue nggak tahu jawaban benar dan salah. Tapi gue tahu mana yang based on data, gue yakin sama itunya gitu. Majoritinya. Iya. Nah itu ngeluhkan secara ide, misalnya kayak kenapa gue bikin business F&B misalnya contohnya. Karena sesederhana gue ada keyword gue adalah selain tadi F&B apa fandom apa segala macamnya. Game changernya adalah gue pengen gantiin fungsi Hokben di backstage. Interesting. Iya kan? Cerita interesting sih. Good point. Iya jadi sebenarnya gue kenapa harus Hokben kan? Iya ide gue tervalidasi aja di kepala gue. Iya. Dan itu not supporting each other industry juga kan sebenarnya kan, dari musisi untuk musisi ada gap tuh di sana. Interesting. Nah dari sporadic thinking lu segala macam development noise di kepala lu ada kayak framework di dalam diri lu untuk kayak gue harus cherry picking yang ini nih segala macam, atau itu proses iterasi yang akhirnya yang tadi lu bilang archive lu selalu terputar, akhirnya yang keluar nih akhirnya jadi jalanin ini. Saat ini ya gue alhamdulillah bersyukur lah ya, maksudnya masih ada satu temen tim yang percaya banget, karena berapa hal yang gue pikirkan tuh bisa jadi mereka belum kebayang sama sekali gitu. Kayak tadi gue bikin bisnis F&B, tapi kadang gue tuh susah menyampaikan isi kepala gue karena baik lagi ada berantakan, tapi ada berapa yang udah tervalidasi, tapi kayaknya butuh sedikit lagi brainstorm di kepala gue untuk gue bisa sampaikan. Misalnya kayak ketika ide bisnis F&B aja, mereka ngapain F&B gini-gini, resikonya gede-gede gini, tapi segala macam pelan-pelan gue sampaikan sampai titik kayak nih kayak gini nih maksud gue gitu. Oh ya jadi make sense gitu. Nah tunggu deh, sebelum ke tim lu itu, di diri lu lu exercise-nya apa kayak is it writing, is it kayak beneran cuma di kepala lu doang, journaling? Gue ada buku kosong yang buat ide. Fisik, like fisik. Oke, tulis tangan gitu. Tulis tangan. Okay. Terus kedua ada yang notes di iPhone. Iya. Nah itu ada, pokoknya intinya gue semakin kesini makin pelajari apapun yang tiba-tiba kepala gue harus catat. Setuju. Yang nanti setiap malam kadang gue lagi tergantung mood, kadang gue bisa accelerate banget, kadang gue nggak bisa mikir gitu. Tapi gue sering menemukan, nggak tahu sih ini curse juga sih, kayak kepala gue tuh craving banget hal yang baru gitu. Apapun ya. New information, ideas gitu-gitu ya. Apapun. Jadi kesannya kayak nerd. Kayak nerd juga nggak apa-apa sih kan, ya kan? Cara menjelaskan bikin kota Venezia gue bisa jelasin. Damn. Hal-hal yang gitu. Jadi kayak nggak tahu, gue nonton film itu nggak entertain buat gue gitu. Kayak gue nonton. Jadi analyzing ya. Karena gue lebih suka film dokumenter. Sama. Iya, jadi kayak hal yang kayak Marvel, ya udah gitu, ayo nonton gitu. Tapi nggak yang gimana-gimana, gue nggak nerd di bagian itu. Musik pun gue nggak digging kayak orang bilang kan, kok ada musik baru segala macam. Gue nggak dengerin lagi musik baru. Tapi somehow gue dapat poin-poin kayak, oh ini ada ini, oh ini kenapa ya, oh ini kayak offline aja konser gue nggak terlalu enjoy. Kayak gue, ada YouTube-nya nggak? Kalau ada YouTube gue tonton deh gitu. Nggak tahu, tapi sesekali emang gue harus mengaktualisasi ke offline. Cuman kadang framework itu ada buku, terus gue baca buku, kayak ada target lah. Dan buku itu gue nggak harus pahami. Jadi mungkin nggak tahu ya kenapa daya ingat gue rendah, tapi kayak gue tahu kadang gue baca sekali dibilang gue ceritain lagi, gue mungkin belum tentu bisa ceritain ulang. Spesifik, ya. Tapi kalau misalnya gue tiba-tiba keinget, kayaknya buku itu halaman ini gue tahu deh. Oke. Gitu. Keyword mana yang triggering lu tuh masih ingat gitu. Iya, kayak buku zaman tugas akhir kan lu nggak harus
ingat semuanya. Betul, betul. Tapi ketika lu butuh, Betul. lu tahu buku Iya, apa. Iya, iya, iya. Nah, buku Iya, itu kayak gitu gua. Iya, iya. Oke. Nah, gue di Kindle ada banyak bla 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 segala macam. Hmm. Gitu sih. Jadi itu sangat. Oh, sama kalau gue cadangan deck gue banyak banget. Cadangan deck. Iya, misalnya gue ada ide berupa ini, gue simpan aja terus. Udah berupa decking. Iya, berupa decking gue. Kayak Tapi lu simpen, lu archive gitu. ya at least gue tahu, gue rapin based on code kalau misalnya Google Slide gitu. Iya. Oh ini buat presentasi, oh ini buat internal, ini buat brainstorm gue. Jadi gue code di depannya gitu. Jadi gue tahu oh kayak deck ini yang mana, ini deck yang mana. Jadi I see. gue kadang bisa akses, gue masih bisa akses business plan gue tahun 2023 gitu. Jadi gue masih bisa akses. Gitu. Oke. Gue mau point out yang tadi deh, kayak ini kan somewhat contradicting atau menurut gue somewhat paradoksial nih sebenarnya. Menurut gue kayak tadi lu melakukan aktivitas ya untuk si event, konser segala macam, tapi lu nggak into amat ya kan. Terus kayak musik ya your main core DNA kan di musik sebenarnya, tapi lu not enjoying musik that much lah gitu, nggak ngulik banget lah. Gue mau nanya, lu berarti tipenya yang gini gak kok? Lu nyari kayak somewhat area yang very ekstrestial gitu di luar, tapi lu agree enggak kok gue bisa nonton dokumenter soal Venezuela, tapi gue bisa dapat intisarinya yang somewhat gue bisa bawa ke industri gue. Lu tipe yang kayak gitu? Iya benar. Kayak kadang gini misalnya kayak gue mulai belajar bahwa dalam skala bisnis semakin lo gede lo akan semakin sedikit playernya. Ya kan, in term of business scale pasti makin dikit lah, makin ke atas. Jadi dan lo harus nge-upgrade knowledge lo, cara bertutur kata lo, segala macam sesuai dengan level yang mau lu tuju gitu. Nah jadi somehow kayaknya gue harus kenal dengan beberapa family deh. Kayaknya gue harus tahu politik di sana deh. Gue nggak harus masuk tapi gue tahu battle-nya aja. Jadi gue kayak gitu. Jadi kayak misalnya di kantor gue berantakan tapi gue tahu ada satu orang Adrian Yahe yang bisa nge-convert itu jadi deck gitu. Ada Udu yang bisa ngasih masukan soal operasionalnya gitu. Jadi at least timnya itu gue tahu. Sama gue butuh seorang yang nongkrong banget. Di tim gue tuh harus ada orang yang bener-bener nongkrong di mana-mana. Dia roadshow udah tuh nongkrong sama yang lain. Ada gitu. Misalnya kalau di Kesaniter ada Sahid, ada Panda yang temennya banyak banget. Karena gue butuh kayak lo ada temen yang ini nggak? Ini ada ini. Oh ya udah. Untuk di connect dan lain-lain. Atau gue cuma sederhana nanya musik yang lagi tren apa sih? Ini. Nah, jadi gue cuma butuh informasi secukupnya yang gue butuhkan untuk gue analyze saat itu. As long as you get the information tanpa gue harus muter nongkrong segala macem, itu udah cukup. Bener. At least tapi gue tahu yang. Agree sih. Gue nggak mau jadi grumpy old man aja sih, yang bener-bener lost sama zamannya gitu. Which itu good sih menurut gue, untuk kita tidak membuat echo chamber sendiri kan jatuhnya kan. Iya benar. Terkungkung dengan interesting. Kok tadi misalnya kayak lu udah punya ideas yang lu muter kemana-mana lah, noise, sporadik, akhirnya lu cari picking yang ini jadi nih ya kan ya. Yang ini gue udah analyze, yang ini gue udah research segala macem, terus akhirnya lolos nih satu nih jadi deck. Lolos nih satu udah jadi deck, nggak lu simpen pula, lu present, whether itu ke partner atau investor atau tim lu gitu gue. Say satu project lah A gitu ya. Lu biasa dari awal itu tuh udah langsung kayak setup key indicator gitu gak kok, kayak ini metric of suksesnya ini ya, menurut gue bisa sampai segini gitu. Atau lu yang tipe kayak throwing ideas, jalanin dulu sambil berjalan kita lihat kira-kira bisa sampai mana. Lu biasa lu yang kedua. Karena somehow gue karena ide itu tumbuh satu. Yang kedua, gue kayaknya ngomongin bisnis sukses itu tuh ada beberapa variabel, ada momen yang tepat, kapital yang tepat, sama orang yang tepat. Nah, jadi kadang kalau misalnya gue udah ngerasa bahwa baik lagi insting kali, mungkin jam terbang makin kesini gue makin merasa bahwa ini jam terbang aja sih, jalan dulu deh gitu. Kayak Saniter kan gue waktu itu minjem duit 350-an juta kalau nggak salah, dan itu gue semua gitu. Jadi kayak wah berat ya gitu. Kalau dipikir sekarang gitu kayak nekat juga, tapi somehow modal insting apa segala macam jalan gitu. Yang instingnya balik lagi, instingnya bukan cowboy banget ya. Insting kan tajam dengan adanya pengalaman. Iya kan? Gitu. Jadi kayak based on data-data juga gitu yang di awal gitu. Jadi kayak sekarang kayak bisnis F&B gitu, gue dihitung kapasitasnya berapa, balik modal gimana segala macam.
belum ada jawabannya, tapi ketika kayaknya milestone-nya game changer-nya ini. Kayak sederhana kayak F&B. Ayo kita bikin bisnis, kita ngajak curated shareholder yang cukup influential di tongkrongan. Karena di generasi kita belum ada tempat tongkrongan yang top of mind orang. Belum lagi kita punya produk yang jadi disrupsi untuk backstage gitu. Dan kita semuanya festival maker. Jadi kayak kita punya satu produk yang enak dan oke, harusnya bisa kemana-mana gitu. Betul. Dan nggak usah menyusur ke luar Jabodetabek aja. Iya. Biar makanannya nggak basi apa segala macam, basic lah gitu. Itu aja udah kayak oh iya bisa ya gitu. Tapi kalau dibilang hitungannya gimana? Belum sih kayak gitu. Iya kan? Iya, cuman ya udah ya. Tapi biasanya runway gue, planning gue 100 tahun. Oke. Jadi nggak yang ini 3 bulan terus nggak tahu mau ngapain, nggak. Tapi Cengli enough ya. Yang penting gue setahun aman. Jadi kita bisa review setahun. Berikutnya apakah kita lanjutkan atau enggak? At least udah trial setahun gitu. Oke. Itu kan interesting. Gue dari tadi ngedengar itu kayak method kita tuh lumayan sama. Gue tuh lumayan kayak tadi gue choice juga, gue juga yang kedua karena nggak ada yang ngalahin insights dari kita melakukan iterasi menurut gue. Lu udah melakukan iterasi kan, kalau kata Mark Zuckerberg kan fail fast kan. Jadi lu coba aja terus nggak ada yang ngalahin tuh, karena ide awal semua orang bisa ngawang kemana-mana, yang ngevalidasi ujung-ujungnya market kan. Gue agree kalau pilih yang kedua. Sama gue gak takut ide gue diambil orang. Itu mah iya, gak usah takut lah. Eksekusi kan gak bisa dicontek tuh. Bener. Makanya kayak orang misal kayak lu present apa segala macam. Dia ya maksudnya kalau confident yang akhirnya buat di internal gue sendiri ya. Kalau keluar jadinya diceritain jadi sombong kayak gue pasti bisa. Gue harus yakin gue bisa ngelakuin lebih baik dari dia gitu. Jadi itu yang buat gue confident. Ya udah gue cuman sampaikan sesuatu yang gue ngerjain pasti lebih baik gitu. Betul, karena ada X factorku. Iya kan? betul. Network lu network gua, ya kan. Bener. Insting lu insting gua, pengetahuan lu pengetahuan gua beda. Bener. Setuju, itu gua totally agree. Nah kalau ngomong X factor tuh kita ngebawanya say ke industri yang related lah ya, musisi. The Way kan yang 1 ton tadi gitu. Itu kan yang paling baru berarti Nagila gitu kan ya. The Way lu distinguish potensinya dan lu melihat X factornya, itu tuh instingnya sama kayak kalkulasi di dalam kepala lu atau mungkin di hati lu gitu segala macam. Itu tuh ada framework atau formula tersendiri atau enggak kok? Atau itu beneran basic on human interactions or fully capitalism? Lu gimana kok method lu? Kalau sebelum kapitalisme pasti insting dulu sih gue. Karena kayak gue yakin guys ini orang gitu kayak karena kan musisi juga walaupun di banyak sana kan rumusan orang mencari musisi yang akan sukses tuh nggak ada ya gitu. Jadi kayak baik lagi gue ngelihat relevansi kayak back and forth ke market seperti apa. Kayak kemarin kita ngelihat Garam dan Madu, gue ngelihat kayak Tensi, ini represent dari ethnicity yang gede banget di Indonesia. Jamsi ngelihat bahwa Jamsi bawa cowok yang masih mix antara Indo dan bule itu masih dilihat menarik secara kamera. Sama Naikila sebagai stereotip cewek cantik di Indo itu mungkin kebanyakan masih ngelihat Cindo gitu. Jadi kayaknya hal-hal macam itu yang gue bikin secara lagu juga oke, karena baik lagi at the end of the day lagu yang akan jadi produk utamanya gitu. Jadi lagunya catchy, terus gue ngeliat di market, terus gue punya antitesis hyperlokal tuh akan gede. Kenapa? Karena success story sebelum mereka adalah Darboy, Denny Caknan, Didi Kempot sesaat sebelum beliau wafat juga gede-gedenya. Jadi gue cuman udah di kepala gue tuh kayak iterasi, kayak tinggal nunggu ada Gen Z nyanyi kayak gini deh. Bayangan gue tuh waktu itu cuma nama, jadi kayak wah coba ya Bass Boy nyanyi lagu kayak gini ya gitu. Jadi sosoknya tuh di kepala gue tuh udah ada prototipenya. Nah pas ketemu sama mereka, wah langsung kevalidasi gitu. Jadi hal semacam itu sih ya based on insting, tapi insting itu udah iterasi ngelihat ke market sih seperti apa. Jadi kayak berikutnya baru bisnisnya masuk kayak masuk akal nggak sih, modalnya berapa sih, timnya yang dibutuhkan apa aja gitu. Oke. Nah lu punya gak kok? Oke, formula kita nggak bisa ngomong lah ya, kan pasti beda-beda, very unique tergantung faktornya lah. Tapi dari intention lu or at least Saniter Group gitu ya, ketika ada produk baru atau kita ngomong spesifik talent deh, lu punya tesis kayak untuk bisa ngedeliver equilibrium gak kok, kayak tengah-tengahnya biar lu hire gue nih, gue join lu gue pasti growing.
Terus kalau kita saling join, lu growing, gue growing. Itu lu punya kayak thesis atau apa gak? Kalau gue bisa gini, satu yang pertama gue tanya, ini kayak HR lah ya, kayak gue artis adalah employee, gue selalu nanya, lu selapar apa? Lapar itu ambisinya masih jauh apa? Kalau di tempat-tempat lain bahkan ada yang ditanya sampai keluarga lu ekonominya gimana apa segala macam, karena itu ngaruh. Kalau di kacamata gue ngaruh ke seberapa lapar musisinya. Karena kita dari faktor eksternal bisa ber-effort gede apa segala macam, kalau artisnya nggak lapar nggak bisa. Nggak dimakan juga ya. Iya, jadi mau ambisinya dan end goalnya apa kan beda gitu. Kalau konteks artis ya balik lagi, musisi slash public figure sama public figure slash musisi developmentnya udah beda, financial modelnya beda, PNL-nya beda, karakternya beda gitu. Ada juga influencer yang pengen jadi musisi, yaitu mah financial modelnya tinggal balik modal dari BA gitu. Album sebelum album rilis kita tawarin aja kerjasama sama brand-brand, udah balik modal gitu. Tapi kalau musisi yang jadi influencer, ya berarti kan core-nya musisi dulu, berarti financial modelnya harus balikin modal dari streaming service gitu, dari albumnya gitu. Itu udah beda. Nah itu ngaruh dari tadi pertanyaan pertama, mau selapar apa sih, end goalnya dia mau kemana sih. Artis yang pengen end goalnya internasional sama domestik udah beda. Artis yang pengen banyak manggung udah beda. Oke. Jadi itu sih pertanyaan pertama paling basic gue selalu, end goalnya kemana, lu selapar apa untuk bikin lu kenyang tuh sampai end goal kan ketika lu udah kenyang. Nah dari lapar sampai kenyang lu mau apakah lu berani cobain semua makanan, apakah lu mau spesifik satu makanan doang. Gue paling gue vegan, gue mau deh ini segala macam, bisa juga. Apakah sesimpel nambah porsi doang, makin lama makin gemuk ya kan? Iya gitu. Tapi gue mau nanya balik ke 2 poin pertanyaan sebelumnya sih, regarding ke personalnya lu. Tadi kan lu gather information, jadi lu bisa stay relevant gitu ku. Karena just recently gue personally nih ya, gue ngelihat orang-orang yang ngobrol sama gue, yang ter-approach sama gue, itu tuh kan kita tidak muda nih ku. Kita seumuran kan. Tapi gue menemukan orang yang seumuran tuh kadang-kadang tuh punya apa ya, silo sendiri atau echo chamber sendiri gitu loh. Kayak gue kadang-kadang ngobrol sama si Lulu istri gue, kayak shit ini nih orang ini paradigma berpikirnya nih kenapa seperti ini, tua banget nih karena lingkungan dan lain-lain gitu loh kok. In order, ini nyambung kok sebenarnya. In order lu untuk bisa eyeing atau scouting the new talent, new artist segala macam kan, ini kan harus kebuka nih kok. Nah gue cuma mau nanya, lu keep ini kebuka tuh personally lu biasa apa metodenya? Nah itu karena gue gak ada metode, tapi kebetulan otak gue craving sesuatu yang baru terus. Jadi kayak pas zaman teman kita Laji itu lagi main Web3 Bitcoin, gue gak main sama sekali, tapi gue tahu battle-nya gimana. I see. Jadi at least gue ya craving aja. Sepak bola itu gue sekarang bergeser lah. Dulu mungkin gue sangat wah ini strateginya gimana segala macam. Oh ini wingback dari apa? Football gitu, manager banget lah. Iya. Nah sekarang gue langsung ke laporan keuangannya. Jadi gue lagi follow beberapa Twitter yang lagi reporting laporan keuangannya gitu. Kenapa Chelsea belanja banyak terus tapi dia kontraknya 10 tahun gitu. Kenapa BOD apa Manchester United seperti itu? Iya kayak gitunya. Ya kan? Bahkan sampai si liga yang gue nggak paham kayak NFL dan MLB, gue pelajarin business dealnya. Tapi kebetulan akhirnya gue suka satu pemain Shohei Ohtani, terus gue Yoshinobu gitu kan. Sekarang GOAT-nya MVP-nya kemarin Yoshinobu lah. Akhirnya gue jadi itunya. Terus ditambah lagi momennya ada 2 dokumenter yang lagi bagus banget tentang MLB gitu. Terus Udu contohnya dia, gue mengenalkan F1 ke Udu tuh. Selayaknya gue mengenalkan Blackpink, mungkin dia udah tahu tapi kayak nggak tergila-gila. Tapi pas zaman pandemi, nih lihat nih, gue karena ngulik banget. Jadi si company-nya si Hype itu setiap tahun bikin nge-present business plan-nya ke fans. Nah itu tuh gue kulik. Nah Udu gue ceritain nih, ini mereka bisnis plan-nya kayak gini 5 tahun ke depan, Hype itu akan seperti ini, BTS ini. Wah kedalaman Udu. Akhirnya dia kecintaan banget sama K-pop. Begitu juga F1, gue ke teman gue kayak nih F1 analoginya tuh ada satu YouTuber, dia ngebahas bisnis yang sport, tapi dia komparasinya 2. Satu Manchester City Group
City Financial Group sama cara Liberty Media ngeakuisisi F1. Ya, itu game changing tuh. Nah itu kan game changing. itu. Iya. Cara F1 jualan gratis dulu ke ESPN segala macam, terus sekarang jadi berbayar segala macam. Nah somehow gue nggak terlalu dalam ngulik F1 sekarang. Maksudnya tapi ya udah fasenya udah lewat gitu. Iya. Nah sekarang gue lagi ngulik yang lain gitu. Jadi semuanya bergeser aja sih, mungkin kayak dangdut deh gitu. Dangdut itu ada 2 mazhab. Jogetan Sidoarjo sama Banyuwangi itu beda. Oh gitu. Nah itu tuh gue suka nguliknya tuh. Why-nya lu cari gitu ya. Iya, karena tapi akhirnya gue tahu dari satu teman gue yang labelnya banyak artis dangdut, tapi dia nggak berani nggak berani klaim bahwa dia label dangdut, karena dangdut tuh menurut dia terlalu hutan rimba lah. Nah akhirnya gue belajar hierarkinya itu, raja terakhirnya itu di dangdut itu apa, terus decision makernya tuh di mereka tuh siapa, karena bisa jadi bukan label, karena strukturnya beda. Kenapa jadi ada istilah raja dan ratu dangdut, berarti kan monarki nih. Iya, benar-benar. Ya kan, berarti nggak bisa tuh sistem demokrasi apa segala macam. Nah itu gue pelajarin tuh, karena gue craving hal baru aja, jadi kayak gini. Secara konsep kenapa, why-nya kenapa, iya. Ya benar. Gue sering tuh agak konyolnya, gue sering cerita ke tim atau temen deket gue, kayak gue di depan laptop, gue stres karena gue nggak tahu mau searching apa. Kayak gue udah belajarin, karena gue udah baca. Luas, apa karena nggak tahu, kayak lu lapar, tapi kayak makan apa ya? Nah itu tuh. Bener. Gue mau baca apa lagi ya, kayak udah kayak YouTube ini udah tonton, bikin kastil di UK itu gue belajarin bikinnya. Kayak gue dibilang paham banget, gue nggak tahu, tapi kayak gue craving aja gitu. Iya. Lu tapi berarti kalau kayak behavior lu sama kayak gue gak, kayak even information yang lu telan aja, kita spesifik YouTube dah. Itu konten lompat-lompat banget gitu juga. Iya banget. Dari yang dalam economic, tiba-tiba abis itu lu dangdut gitu. Iya. Lu gitu juga kan? Gue lagi suka banget satu, ada namanya media game, namanya Lazy Monday kalau nggak salah. The Lazy Monday. Indo luar. Indo. Lumayan gede kayaknya. Satu sosoknya namanya Aldo. Terus gue yang jualan juga Lazy Titip. Iya. Nah, gue lagi bahas juga. Gila juga ya, evolusinya bisa segini, bisa sampai ke just tip. Karena kayak, nah itu makanya kayak ketika nanti gue bikin media, kayaknya gue bisa implement strategi ini deh gitu, kayak nitip alat musik, karena kan itu jajan musik itu jadi hashtag di sosmed gitu. Ternyata bisa sampai sana ya gitu, kayak bisa berpikirnya sampai multilateral kan. Iya, awalnya mungkin gue suka sama cara hostnya membawakan, tapi pada akhirnya evolusinya bisa kayak gini, bisa kayak gini gitu. Dan itu yang gue suka coret-coret sendiri. Iya. Jadi kayak eksplorasi IP itu bisa sampai diapain tuh sebenarnya, ya kan? Iya, gila banget gitu. Itu tadi sebenarnya titiknya banyak kayak interest lu banyak ya kan. Terus new information yang lu mau telan banyak. Lu very open lah untuk through action, through learning information, belajar, experience segala macem. Gue pengen nanya deh, internally personas lu tuh orang yang seperti apa? Sama sebenarnya externally itu, lu pengen di-perceive seperti apa sekarang jadinya? Ini gue kasih example ya. Yeah. Sekarang kalau orang nanya gue, kan banyak juga kan gue. Kadang-kadang gue simply, gue sekarang lagi di fase acting like I'm a banker. Karena gue sekarang very kalkulatif terhadap kesehatan bisnis, ekonomi segala macem. Gue milih instrumen investment dan lain-lain. Ribetnya yang jelas ini kalau gue IP, kreator ekonomi segala macam, gue lagi act out as a banker gitu. Personas gue nih lagi banker gitu loh. Lu apa kok? Kalau gue mungkin nggak personal. Dari dulu gue pernah satu mentor gue bilang, umur gue tahun berapa ya, periode 2015an lah. Kita ngobrol sesederhana, obituari lu apa Nah itu game changer gue tuh. Apa ya? Ketika kayak nama gue ada di koran, turut berduka cita atas meninggalnya siapa gitu, gue pengen dikenal sebagai apa gitu. What are you gitu kan? Udah ketemu guru. Jadi emang gue pengen, karena gue suka sharing, gue suka apa segala macam. Jadi gue pengen ketika gue, kan manusia mati 2 kali ya. Satu ketika dia mati, sama kedua ketika orang gak kenal dia gitu. Nah di fase setelah gue mati, yaitu gue pengen dikenal sebagai orang yang guru lah. Either suka sharing, suka ngasih ilmu sebagai platform untuk, makanya salah satu cita-cita gue ya sekolah gitu, sekolah yang baik informal atau formal gitu, salah satu cita-cita gue gitu, yang nantinya pengen gue implement di subholding impact gue gitu. Nah itu satu. Kalau yang internally sih gue sebenarnya orangnya ya
satu nggak terlalu pedulian, terus ya suka cari taunya, rasa ingin tahu tuh gue tuh gede banget. Curiosity tinggi banget. Gede nih. banget. Iya. Tapi untungnya gue nggak terlalu pedulian. Jadi ketika ada negatif komen apa segala macam, gue nggak terlalu denger lah gitu. Sama makin kesini gue kayak makin menemukan ketenangan hati aja sih, kayak gue nggak terlalu FOMO kayak ada festival ini apa segala macam. Gue nggak, tapi kayak gue punya dunia gue sendiri gitu. Yang ya udah gue maunya itu aja, nggak yang gimana gitu. Kayak barang-barang yang tren gitu, kayak kemarin ada Air Jordan apa segala macam, dibilang pengen. Enggak, somehow itu gue menemukan cara untuk bisa punya barangnya tapi dengan tidak menghamburkan barang atau nggak berlebihan lah. Kayak dulu zaman gue Nike ya setahun bisa 40-60 sepatu kali, karena kan gue marketing harus represent produk terbaru apa segala macam gitu. Tapi ya udah gitu, kayak orang craving Jordan ya gue udah lewat juga gitu. Jadi nggak tahu, kayak itu sih, cuman ya mungkin karena latar belakang ekonomi gue lemah juga, jadi gue nggak yang, alhamdulillahnya nggak yang bisa mengontrol diri lah gitu. Kok dari pengalaman yang udah lu terkumpul lah ya during this period gitu, terus kan lu kan pasti terpapar juga dengan banyaknya informasi, terus new artist emerging lah segala macem gitu. Kok kalau kita ngambil senario nih kayak gue baru mau mulai nih, kok gue kayak mau masuk nih ke industri itu gitu ku. What are the tips ku kalau gue mau masuk nih di industri yang sedang lu lakukan? Kan related tuh ya music kan, pecahannya banyak dari merch, event dan artis segala macam gitu. Tips yang lu bisa kasih ke gue apa ku? Satu, kekuatannya di mana? Kalau Capital main ke record label, kalau di network main di event. Tergantung kekuatannya di mana dulu. Satu, karena setiap orang kekuatannya beda. Kedua, berapa persen resiko yang mau diambil. Sama ya longevity-nya, maksudnya baik lagi setelah kekuatan, aset apa yang kita punya. Apakah kita punya waktu, ya kan? Ya udah, kita punya capital yang panjang gitu, atau capital pendek tapi waktunya pendek juga segala macam. Nah itu mempengaruhi. Capital gede, short time pendek, mungkin event. Kalau capital gede dan nggak apa-apa jangka panjang, mungkin label. Ya beda-beda lah. Dua itu sih. Yang ketiga, suka apa enggak sama musik. Karena musik itu belum mungkin secara revenue atau impact secara bisnis belum seperti industri film katakanlah. Jadi kalau nggak passion banget, jadinya ngelihatnya transaksional banget. Jadi gilanya tuh yang membedakan musik dengan yang lain, misalnya kayak kalau pengalaman gue kayak dengan industri makanan, atau gue nggak bilang mereka yang di industri lain nggak passionate ya, tapi so far kalau di musik itu banyak hal yang jadi orang buta itu karena dia passion banget sama bidangnya gitu. Terbutakan karena passion ya. Iya, makanya itu bisa baik dan buruknya. Bisa baiknya ya, buruknya bisa jadi ego kan, bisa jadi kayak segala macam itu. Tapi jadi baiknya banyak hal yang nggak masuk akal yang bisa di musik. Contohnya adalah kayaknya pengalaman gue, cuman musik yang bisa membuat gue merinding gitu. Jadi karena gue ngelihat bahwa lu nonton konser itu tetap dibutuhkan karena itu kayak meditasi. Jadi transendental. Jamnya kayak kita sholat apa segala macam itu kan transendental. Kayak kita ngerasa di dunia lain. Kayak perpaduan antara lirik, visual dan musik itu kadang membuat kita lupa sesaat, kayak orang narkoba aja. Ketika nonton tuh langsung wah hilang lah gitu dunia lain gitu. Nah, so far di gua itu nonton musik. Makanya kayak gue nonton, misalnya gue suka banget Foo Fighter, gue kejar banget Foo Fighter pada saat itu, dan gue ngerasa itu tuh bener-bener kayak di dunia lain aja. Ya kan, terus kayak lu nonton mungkin kalau elektronik kayak orang nonton datang ke Tomorrowland atau apa, itu kayak di dunia yang lain aja. Udah masuk banget ke sedot ya kan. Nah gue belum melihat itu di industri lain, kayak lu nonton ke galeri, lu datang ke festival makanan, atau lu ke restoran, atau lu nonton film. Mungkin yang paling mendekati film kita, kalau nonton film yang lu suka kan kadang lu somehow terbawa gitu. Nah itu tuh kayak membedakan musik, salah satunya tuh buat gue. Spesifik di musik deh, gue pengen tahu kalau kita pakai barometer nih ya gitu ya. This is the most ideal nih. Lu boleh kasih contohnya, say di negara mana lah, atau di mana, atau cross industri juga boleh, tapi untuk di musik kita tuh lagi di posisi mana kok? 1 sampai 10 paling ideal, 0 paling tidak ideal. Wah, mendekati 0 kali ya. Damn, iya, banyak banget. As in apa? On business model atau? Contoh paling sederhana ya, bisnis model jelas lah banyak. Oke.
nggak ada musik venue aja. I see. Ya kan musik I venue di see. luar mungkin ada kayak CBGB atau kayak musik venue mungkin kalau di Indonesia contoh paling mirip Krapela lah. Nah yang kayak gitu tuh. Jadi yang reguler ada acara. Harus Jadi banyak kayak gitunya maksud lo. iya, jadi kan karena nggak ada musik venue, akhirnya event itu harus dibikin outdoor. Outdoor berarti kan panggung harus dibikin dari nol. Berarti kan biaya mahal. Nah, makanya butuh banyak sponsor. Nah, akhirnya makanya core target market musik venue target market musik itu pasti remaja. Kenapa? Karena mereka either gerombolan atau pacaran untuk datang ke acara musik. Jadinya kalau di luar sana kan kalau kayak kita pulang kantor nggak mau ngapa-ngapain ya ke Krapela nonton apa. Jadi kita juga terpapar ke Betul. musik-musik baru. Kalau sekarang kan umur 20 akhir udah kayak udah tua kali kita datang ke festival misalnya gitu. Padahal kan ya berarti kan nggak scalable industri musik. Nah, tapi akhirnya gue paparin kenapa nggak ada musik venue. Mungkin bisa jadi karena kita nggak ada drinking culture. Kalau di luar kan musik venue revenue-nya dari bir. Betul. Ya kan. Lu datang festival apapun di luar sana mungkin kebanyakan besar umur 25 sampai 35-an. Iya, pada di pub, di bar. Iya, festival gede aja lah. Umurnya tua-tua. Iya. Jadi kayak sedangkan kita nggak ada drinking culture. Jadi musik venue mau hidup dari mana? Sedangkan musik venue kan hidup dari event. Nah, itu jadi lagi. Makanya gua kalau konteks kita terpapar, kayaknya coffee shop harus bisa jadi key place buat kita gitu. Makanya tadi gue bikin ada satu artis yang merajai coffee shop gitu. Nah, itu aja ngomongin musik venue tok nih. Implikasinya jadi banyak, nggak bisa bikin tour. Karena kan kalau tour lo bisa koordinasi dengan titik-titik musik venue. Kalau lo nggak tahu akan ada festival apa aja, lo nggak bisa bikin tour dong. Asli. Nah, jadi emerging artist tuh susah. Banyak lah implikasinya. Itu dari satu musik venue doang loh. Itu udah kayak dari grassroots gak sih problemnya? Iya, belum nggak ada musik venue, belum lagi harga tiket festival terlalu murah. Iya. Terus 80% festival ada di Jakarta, di kota besar, jadi nggak rata. Ada waktu itu kan sempat ada stereotip musisi itu aja gitu. Sedangkan festival kita, populasi kita ada 270 juta, jadi banyak hal yang nggak ideal mah banyak banget. Belum lagi beli kaos harus tahu 3 lagu, itu kan sesuatu yang tidak ideal. Kacamata sebaliknya kan harusnya orang bisa aja suka musiknya gara-gara suka desainnya gitu. Kebalikannya kan juga bisa. Kebalikannya juga bisa. Oke, gue demen ya udah akhirnya gue convert dengan musik ya gitu kan. Belum lagi Indonesia negara kepulauan. Jadi logistik jadi nightmare. Kayak akhirnya teman-teman yang di timur itu nggak bisa ngundang artis nasional. Kenapa? Karena harus transit. Jadi mereka pasti ngundang artis yang satu kali flight dari kotanya. Iya. Maksudnya secara infra aja nih udah ngaruh banget nih. Sefundamental itunya masih PR coy. Banyak. Tapi kalau lu ngelihat kondisi idealnya, kita ada referensi nggak di mana udah ideal atau bayangan lu di Indo deh idealnya emang seperti apa? Satu skala kecil ya. Idealnya menurut gua HW grup. Kayak gitu tuh. Iya, dia punya venue-nya. I see. Dia venue-nya juga udah tumbuh, ya kan? Akhirnya kalau dia udah punya venue, dia bisa punya talent. Karena dia udah punya titiknya. Iya. Nah, udah. Ekosistemnya tiap titiknya ada mediumnya tuh. Jadi iya, gitu. tumbuh sehat banget. Sebenarnya kalau industri musik hari ini tuh analogi gua sama kayak kalau industri film gak ada bioskop, semuanya based on layar tancap. Mati. Iya, berarti kan lu nggak bisa promo film harus nunggu ada layar tancap apa aja Betul. Nah itu balik lagi ke sana tuh problemnya ya sebenarnya. Iya, kalau gue salah satu yang fundamental musik venue. Jadi balik ke first principle itu sebenarnya. Iya. On the first principle basis tuh udah. Iya, makanya kan kalau industri film target marketnya bisa sekeluarga. Betul. Industri musik karena layar tancap doang. Jadi yang datang ya either pacaran atau gerombolan. Iya. Nyambung ke situ what are the plan untuk solve this? Inilah pelan-pelan kita pecah 3 lah Iya. Short termnya tuh bayangan lu lah gimana, mid termnya tuh gimana, long termnya harapan lu tuh emang gimana Kalau short term harus ada regulator, government harus terlibat. I see. Karena udah nggak mungkin. Kayak makanya salah satu diskusi kita adalah bagaimana menggunakan aset-aset negara kayak studionya RRI, gedung serbaguna kampus, via Kemendikti. Itu tuh bisa diberi kemudahan untuk jadikan event acara musik gitu. Karena itu udah ada bangunannya, tinggal kita treatment dikit untuk bisa jadikan musik venue gitu. Ya sebenarnya regulator harus terlibat karena banyak hal yang kayak undang-undang kita tuh mungkin banyak dibentuk di era sebelumnya lah, era kaset, era CD gitu. Sedangkan ini era streaming, era AI, pasti harus direview dan ditinjau ulang betul.
Midterm yang menarik adalah konsolidasi atau learning case dari sesama negara tetangga. Jadi udah ada campaign, ya contoh konkretnya ada festival Southeast Asia namanya ASEAN. Begitu juga di hashtag tuh si Blink. Jadi SEA Blinks. Jadi karena kan kita secara negara mungkin kepulauan selayaknya Filipina. Jadi kita butuh learning case dari Filipina. Terus sistem royalty di Malaysia udah jauh lebih bagus. Negara yang marketnya paling ideal adalah Thailand. Harusnya kita bisa banyak belajar dari Asia lah at least gitu. Yang paling mungkin bisa direplicate gitu Iya. kan. Contoh paling gampang adalah emerging artist. Karena kan maksudnya Indonesia bisa menjadikan Malaysia sebagai potential market atau juga sebaliknya. Nah, tapi working visa tuh mahal banget. Jadi ngundang artis baru Malaysia atau artis komunitas Malaysia itu sama harganya kayak kita ngundang satu member Justin Bieber gitu, playernya gitu. Jadi kita juga lagi mengusahakan gimana kalau sesama satu rumpun kayak itu kemudahan untuk artis visa, working visa gitu. Itu yang midterm. Ya long term mah sebenarnya ya semua secara ekosistem udah mulai paham bahwa apa yang dibutuhkan. Pemahaman mengenai hak cipta aja masih berantakan banget. Kita kan dipaksa belajar oleh mungkin setelah YouTube masuk kita dipaksa belajar mengenai copyright ya. Kenapa lagu gue di take down ya? Kenapa gitu Iya, kan? iya, Kita benar, dipaksa benar, belajar benar, tuh benar, baru. benar. Oh ini nggak boleh ya gitu. Belajarnya dari konsekuensi dulu jadinya. Iya gitu. Jadi tapi menurut gue Indonesia bangsa yang belajar dengan sangat cepat sebenarnya. Kemampuan kita belajar, kemampuan kita tumbuh itu cepat banget. Jadi sebenarnya harusnya kalau regulatornya disiplin, ketat dan punya blueprintnya, yang lain ngikut lah. Gue tuh punya contoh orang bule di Singapura bisa rajin, kenapa pas dia di Bali jadi ngaco deh gitu. Berarti kan bukan salah bulenya gitu, salah tempat dia tinggalnya nih. Iya. Bule di Singapura aman-aman aja. Orang yang sama ke di Bali. Hong Kong sibuk ya. Iya. Di Bali kok jadi barbar gini. Iya sih. Kultur dan atmosfer yang ngaruh. Iya ngaruh gitu. Oke. Interesting sih. Gue punya unpopular opinion. Apa? Mungkin nggak tahu ini kayak gue diskusi sama beberapa teman. Ini agak menyangkut politik karena bangsa Indonesia itu sengaja dibukin sebagai negara demokrasi. Kenapa tuh? Karena ya kita saling sikut aja. Akhirnya keputusan yang diambil bukan keputusan yang terbaik tapi keputusan populis. I see. Ya kan, kayak lu tahu bahwa ada bangsa yang menurut gua bangsa Indonesia bangsa yang besar. Kita punya segala macamnya secara geographical, sumber daya alam, sumber daya manusia yang kalau dikelola dengan baik. Tapi mereka tahu bahwa mungkin orang-orang yang punya niat kurang baik tahu bahwa Indonesia kalau nggak dibikin demokrasi, mungkin ada orang-orang yang bisa memimpin ini jauh lebih baik gitu. Kalau dibikin demokrasi kan gampang diadu dombanya gitu. Betul. Iya kan, gitu. Jadi gua kayak wah kayaknya maksudnya gue masih punya rasa nasionalisme gue di part itunya gitu, yang kontribusi gue ke negara segala macamnya. Ya udah kita punya success story, kita share sebanyak-banyaknya karena bisa jadi tidak populis kan, kayak kemarin isu soal kalau isu musik ya soal royalti segala macam. Despite apapun yang terjadi harusnya orang cari tahu faktanya dulu lah gitu. Karena sekarang kan udah kesosokan banget kan gitu. Wah ini mempertimbangkan gini-gini gitu, kayak wah kalau undang-undang bisa diubah karena rasa suka atau tidak suka terhadap seseorang, ngeri juga gitu. Tuh guys, take notes. Unpopular opinion. Oke, Ku. Satu pertanyaan terakhir tapi gue akan covering 2 points, Ku. Tadi sebenarnya udah lu mention sih, ada magical feeling lu terhadap konser kan ya. Ini leads to gue pengen nanya, kalau sekarang nih Ku jadinya magical feeling yang lu rasakan Ku untuk menjalankan ini semua, I believe ngejalanin Saniter Group pasti ada pahit-pahitnya lah ya kan. Sebenarnya magical feeling yang lu cari ini Ku, yang what keeps you going tuh apa Ku sebenarnya? Gue mau nanya magical feelingnya nih apa yang sekarang jadi endorphin lu lah to keep you going gitu. Dan kenapa lu keeps on going tetap menjalankan ini? Nah itu kayak gue mencoba memvalidasi ketika gue berpikir kayak gue suka jadi guru karena gue suka punya, ya mungkin kalau dalam konteks guru punya anak didik yang sukses gitu ya. Kayak gue pengen tim gue employee juga maju gitu kan. Gue bikin sekarang yang sparksnya di gue tuh
ketika bisnis plan kayak gue punya inisiatif kayaknya di lomba sihir bisa gue giniin, bisa giniin deh. Oh nanti kayak Fizz mungkin plan kedepannya bisa A ke B ke C gitu, atau reality club gitu, apa gitu juga, atau entity license brand gitu, Sing dan Sandu kayaknya gue bisa gue giniin. Jadi proses itu yang masih sparknya gede banget di gue gitu. Nah itu yang akan relate ke kayaknya si orang ini bisa jadi leadnya. Oh nih hal-hal semacam itu sih kayaknya masih ada banget di gue, karena gue masih percaya leader yang baik adalah yang bisa bikin leader-leader lain tumbuh gitu. Dan gue juga tipenya nggak terlalu nyaman ada di spotlight di depan banget gitu. Jadi kayak gue percaya tim juga pasti punya keinginan lah. Setiap orang pasti punya keinginan untuk tumbuh dan berkembang gitu. Jadi kayak tugas gue udah sebagai fasilitator kayak perlahan kemarin Idea Fest udah kayak tim gue yang present. Gue cuma sebagai intronya aja, tim gue yang akan nge-present. Terus bahkan ya gue nggak peduli dia masih baru lulus kuliah atau enggak sih, selama dia doing excellent di pekerjaannya ya dia berhak dapat spotlightnya lah. Jadi merit basis nih. Iya, jadi kayak gue suka banget itu tuh, kayak gue punya kepuasan. Itu yang membuat gue terus tumbuh, karena kalau konteks ke egoisme gue sendiri, sesederhana gue punya ide banyak, nggak mungkin gue bisa ngerjain semuanya. Jadi sebisa mungkin dan secepat mungkin tim gue bisa ngelit project-project yang gue idein. Nah kan ada tipe orang yang nggak bertanggung jawab juga, ngide habis itu dia cabut aja gitu. Hands off gitu. Tapi kalau gue nggak yang lepas 100%, tapi gue cara leadership gue adalah coba ngasih pressure, stress test ke tim. Kalau nggak tahu nanya gitu. Tapi gue nggak ninggalin lo 100%. Tapi ketika lo ada kesulitan atau challenge, kabarin gitu. Gue akan datang gitu. Atau kita bikin sistem weekly, monthly untuk ketemu ngobrol, ayo gitu. Jadi gue lumayan, kalau si Udu salah satu tim terdekat gue ngomong, pokoknya kalau sama Kuku tuh harus serba bisa gitu. Kalau menurut gue survival testnya mungkin ya ketika mau nggak mau ketika lu jadi leader, at least lu harus bisa basic 3, sales, marketing, ops. Jadi tinggal lu harus terpapar 3 itu dalam beberapa project. Mungkin satu project terpapar sales, satu project terpapar marketing gitu. Jadi itu yang akan membuat lu tumbuh. Dan anak sekarang kan jenjang karirnya beda ya. Kayak misalnya millennials itu jenjang karirnya tuh ke atas tuh. Jadi kayak gue masuk jadi junior, senior, manager, director gitu. Kalau Gen Z kan horizontal gitu. Jadi makanya hal-hal yang paling fundamental buat dia menurut gue ya, lu seperti jadi leader untuk project lu sendiri atau bisnis lu sendiri gitu. Yang tugas gue sebagai fasilitator aja. Makanya lu cobain ini, lu nggak perform, gue kasih coba project test ini deh. Mungkin ketika dia nggak perform, gue udah rasa bersalah juga, karena bisa jadi gue menempatkan dia di tempat yang salah juga cemplungin kan. Iya, salah cemplungin gitu. Ya mungkin kalau nggak berjodoh ya udah, ya bisa jalan aja. Mungkin lu cocok dengan skema yang lain atau kecepatan yang lain gitu sih. Tapi itu juga tetap harus bersambut. It takes two to tango lah ya. Iya, mau bener. apa enggak, lu Bener, ngasih apa enggak. Bener. Jadi sekarang yang lu kejar itu adalah gimana lu bisa melahirkan leader penerus lu. Iya. Karena lu yang menjadi mentornya atau menjadi gurunya. Kalau dia jadi, lu merasa itu fulfilling ya buat lu. Bener. Karena itu salah satu turning point gue. Gue jarang noleh ke samping atau ke belakang kali ya. Salah satu yang bikin gue aware itu Udu juga, salah satu tim terdekat gue. Dia bilang salah satu yang gue hargain dari Kuku adalah ketika dia memberi gue kesempatan dan kepercayaan penuh untuk banyak hal sebenarnya. Karena ya gue sebenarnya gak ada niatan seperti itu. Jadi kayak udah kecemplungin aja gitu. Tapi gue tetap jagain. Tapi ternyata buat Udu itu sesuatu yang bermakna banget buat dia gitu. Jadi kayak ya udah Du, kita juga berdua sepakat bahwa oke, kita coba cari experience ini atau duplicate experience ini ke tim lain juga gitu. Yang akhirnya untungnya ya tim terdekat gue sepaham lah gitu. Jadi pelan-pelan kita implement ke yang lain gitu. Tuh Udu, shout out Udu, keren tuh. Keren, penyelamat gue udah. Thank you so much, very insightful. Gue tadi ngobrolnya gue udah ngebayangin nih kayak kita baik yang bisa dijadiin clipper nih sebenarnya nih. Ini clipper potongan nih. Thank you so much Ku. Semoga nanti kedepannya lu banyak melahirkan leader-leader sukses yang baru. Yang lu cemplungin tepat. Amin. Thank you so much. Sama-sama Mas Didi. Oke, bye. Thank you for listening everybody. Dadah. Bye. Thank you semua.